Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang analisis budaya organisasi dengan menggunakan metode Organizational Culture Assessment Instrument atau OCI pada Alfamart Cijagang. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ditya Farida Alfiani dengan NPM 9365, lalu ada Muhammad Rafi Rizky Irzamdi dengan NPM 9372, lalu ada saya sendiri yaitu Aya Sofia dengan NPM 9384, lalu ada Fauzi Ramdan dengan NPM 9386, lalu ada Riana Hernawati dengan NPM 9396, lalu yang terakhir ada Muhammad Kemal Albar dengan NPM 9399. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang definisi Organizational Culture Assessment Instrument atau OCI. Organizational Culture Assessment Instrument atau OCI merupakan suatu framework yang dapat mengidentifikasikan pendekatan secara umum terhadap rancangan organisasi, tahapan dalam life cycle development, peran kepemimpinan, dan peran dalam manajemen sumber daya manusia dan manajemen skill. Lalu ada tujuan OCI. Tujuannya adalah untuk menilai suatu organisasi berdasarkan 6 dimensi kunci budaya organisasi yang dikaitkan oleh 4 tipe budaya. Lalu ada fungsi OCI adalah sebagai alat pengukuran budaya organisasi yang secara sistematis mengukur seberapa kuat anggota organisasi menerapkan suatu budaya yang terdapat pada organisasi tersebut. Yang selanjutnya dimensi OCI. Terdapat 6 dimensi yang mendefinisikan dimensi budaya pada Organizational Culture Assessment Instrument atau OCI, yaitu yang pertama, dominan karakteristik atau karakteristik dominan. Dimensi ini menunjukkan karakteristik apa yang mudah dilihat dan paling menonjol di dalam sebuah lingkungan organisasi. Melalui perhitungan OCI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, organizational leadership atau kepemimpinan organisasi. Dimensi ini menunjukkan gaya kepemimpinan apa yang ada di organisasi, model kepemimpinan, dan persepsi bawahan terhadap model kepemimpinan yang ada. Melalui perhitungan OCI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan dalam ranah kepemimpinan di organisasi tersebut. Yang ketiga, manajemen of employees atau manajemen sumber daya manusia. Dimensi ini menunjukkan cara pengelolaan karyawan di dalam sebuah organisasi, baik pengelolaan kelompok maupun secara individu. Melalui perhitungan OCI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam pengelolaan karyawan. Yang keempat, organizational glue atau perekat organisasi. Dimensi ini menunjukkan nilai-nilai apa yang dipakai dalam merekat segala sumber daya yang ada di sebuah organisasi. Melalui perhitungan OCI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan dalam hal menjadi faktor perekat organisasi. Yang kelima, strategi empahis atau strategi empahis. Dimensi ini menunjukkan bagaimana cara organisasi untuk memfokuskan segala elemen di dalam pencapaian misi strategis yang ada. Melalui perhitungan OCI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam penekanan strategis. Yang keenam, kriteria of success atau kriteria kesuksesan. Dimensi ini menunjukkan bagaimana perusahaan yang menetapkan standar di dalam pencapaian tujuan yang ada. Melalui perhitungan OCI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam kriteria sukses. Selanjutnya, tipe budaya organisasi menurut OCI. OCI mengidentifikasikan persepsi dan inspirasi responden mengenai budaya organisasi saat ini dan yang diinginkan. Hal ini dapat dikategorikan ke dalam 4 tipe sebagai berikut. Yang pertama, hierarki. Dalam budaya ini diutamakan stabilitas, kontrol, dan fokus pada proses internal dan integrasi. Organisasi dengan budaya hierarki mementingkan standarisasi, kontrol, dan struktur yang baku dan tegas mengatur kewenangan dan pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, orientasi jangka panjang pada organisasi ini ditekankan pada stabilitas, operasi, dan kinerja yang efisien. Keberhasilan maka diartikan sebagai kemampuan penyerahan produk dan jasa yang berkualitas pada jadwal yang tepat dan biaya rendah. Yang kedua, market. Budaya market memiliki kemiripan dengan budaya hierarki, terutama pada stabilitas dan kontrol. Perbedaannya adalah budaya market fokus pada aspek eksternal dan
diferensiasi. Budaya ini berfokus pada hubungan-hubungan dan transaksi-transaksi dengan pemasok, pelanggan, kontraktor, pembuat undang-undang, konsultan, dan regulator. Fokus pada aspek eksternal organisasi diyakini dapat membawa organisasi mencapai kesuksesan. Pengolahan sumber daya manusia berorientasi pada hasil dan kompetisi. Yang ketiga ada clan. Budaya ini menekankan pada fleksibilitas dan kebijaksanaan daripada stabilitas dan integrasi yang ada dalam budaya hierarki. Lingkungan kerja yang terbuka dan ramah yang memungkinkan ke setiap orang saling berinteraksi dan berbagi. Organisasi dikelola sebagaimana layaknya sebagai sebuah keluarga atau keluarga luas atau extended family. Keempat, adokraki. Tipe budaya ini dapat berubah dengan cepat pada saat keadaan berubah. Tujuan utama dari adokraki adalah mendorong adaptasi, fleksibilitas, dan kreativitas di saat situasi yang tidak pasti, ambigu, dan informasi yang muncul secara berlebihan. Fokus budaya ini pada eksternal organisasi dan diferensiasi. Adokraki dicirikan dengan jenis lingkungan kerja yang dinamis, bersifat entrepreneurial, dan kreatif. Setiap anggota berani menghadapi resiko dan pemimpin memiliki visi, inovasi, dan berorientasi pada resiko. Yang selanjutnya, profil perusahaan. Alfamart merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas ruang penjualan lebih dari 200 meter per kubik. Alfamart dikelola oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Toko pertamanya dibuka di Jalan Beringin Raya, Karawaci, Tangerang pada tahun 1999. Gerai Alfamart tersebar di kota-kota besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Palembang, Makassar, dan kota-kota lainnya. Analisis Okai, dimensi karakteristik dominan. Berdasarkan gambar grafik rata-rata skor Okai dari karakteristik dominan yang dipersepsikan oleh karyawan Alfamart Sigajak, skor saat ini, yaitu garis biru, dan skor yang diharapkan, yaitu garis merah, telah terjadi pergeseran garis. Pergeseran garis menunjukkan bahwa klan kultur meningkat sebanyak 3,46 poin dari skor saat ini, yaitu 23,46 poin menjadi 26,93 poin. Lalu ada adokrasi kultur yang menurun sebanyak 0,13 poin dari skor saat ini, yaitu 25,13 menjadi 25. Lalu ada market kultur yang menurun sebanyak 0,75 poin dari 25,9 poin menjadi 24,34 poin. Dan ada hierarki kultur yang menurun sebanyak 2,68 poin dari skor saat ini, yaitu 26,45 menjadi 23,77. Lalu, pada dimensi ini, tipe kultur yang mendapat skor tertinggi pada nilai saat ini adalah hierarki kultur, di mana pada karyawan merasa organisasi adalah tempat yang sangat terkontrol dan terstruktur. Namun pada nilai yang diharapkan, tipe kultur yang memiliki skor tertinggi adalah clan kultur. Pada karyawan mengharapkan agar tipe kultur berubah dari hierarki kultur menjadi clan kultur, karena pada karyawan merasa organisasi adalah tempat yang sangat pribadi dan sudah seperti keluarga besar. Lalu, selanjutnya analisis Okai dimensi kepemimpinan organisasi. Berdasarkan gambar grafik rata-rata skor Okai dari dimensi kepemimpinan organisasi yang dipersepsikan oleh karyawan Alfamart Sigajak, skor saat ini yaitu garis biru dan skor yang diharapkan yaitu garis merah, telah terjadi pergeseran garis. Pergeseran garis menunjukkan bahwa klan kultur meningkat sebanyak 0,68 poin dari skor saat ini, yaitu 24,89 menjadi 25,57 pada skor yang diharapkan. Lalu ada adokrasi kultur yang meningkat sebanyak 0,11 poin dari skor saat ini, yaitu 24,89 menjadi 25 pada skor yang diharapkan. Lalu ada market kultur yang meningkat sebanyak 0,23 poin dari skor saat ini, yaitu 24,32 menjadi 24,55 pada skor yang diharapkan. Lalu ada hierarki kultur yang menurun sebanyak 1,02 yang dimana skor saat ini yaitu 25,91 menjadi 24,89 pada skor yang diharapkan. Lalu pada dimensi ini juga tipe kultur yang mendapat skor tertinggi pada nilai saat ini adalah hierarki kultur,
di mana para karyawan merasa kepemimpinan dalam organisasi umumnya dianggap sebagai contoh koordinasi, pengorganisasian, atau efisiensi yang berjalan lancar. Namun, pada nilai yang diharapkan, skor tertingginya yaitu terdapat pada clean culture, di mana para karyawan merasa mengharapkan kepemimpinan dalam organisasi umumnya dianggap sebagai contoh membimbing dan memfasilitasi. Yaitu ada analisis OCI dimensi manajemen personil. Nah, di bawah ini ada tabel dengan TIF culture, yaitu ada clean culture, ada adhocracy culture, ada market culture, dan hierarchy culture. Dengan nilai rata-rata dimensi manajemen personil, yaitu ada saat ini, diharapkan, dan selisih. Nah, untuk clean culture dengan nilai saat ini yaitu 25,11, diharapkan 26,82 dengan selisih 1,70. Nah, untuk adhocracy culture dengan nilai saat ini yaitu ada 25,25 yang diharapkan 24,77 dan selisih 0,45. Selanjutnya ada market culture dengan nilai saat ini 23,86 dengan nilai yang diharapkan 23,64 dan selisih 0,23. Selanjutnya ada hierarchy culture dengan nilai saat ini 25,80 diharapkan dengan nilai 24,77 dan selisih 0,2. Nah, berdasarkan gambar grafik rata-rata skor OCI dari dimensi manajemen personil yang dipersepsikan oleh karyawan Alfamart Cijagang, saat ini garis biru dan yang diharapkan garis merah. Telah terjadi pergeseran garis. Pergeseran garis menunjukkan bahwa clean culture meningkat 1,70 poin. Nah, untuk adhocracy culture menurun 0,45 poin. Market culture menurun 0,23 poin dan hierarchy culture menurun 1,02 poin. Selanjutnya yaitu ada analisis OCI dimensi kriteria keberhasilan. Di bawah ini ada tabel TIF culture, yaitu ada clean culture, adhocracy culture, market culture, dan hierarchy culture. Dengan nilai rata-rata dimensi penekanan strategis ada saat ini diharapkan dan selisih. Untuk clean culture saat ini dengan nilai 24,43 diharapkan dengan nilai 26,48 dan selisih 2,05. Untuk adhocracy culture yaitu saat ini 24,77 diharapkan dengan nilai 25,11 dengan selisih 0,34. Untuk market culture yaitu saat ini dengan nilai 24,89 diharapkan dengan nilai 24,20 dan selisih 0,68. Untuk hierarchy culture yaitu ada saat ini 25,91 diharapkan dengan nilai 24,20 dan selisih 1,70. Nah, berdasarkan gambar grafik rata-rata skor OCI dari dimensi kriteria keberhasilan yang dipersepsikan oleh karyawan Alfamart Cijagang saat ini yaitu garis biru dan yang diharapkan garis merah, telah terjadi pergeseran garis. Pergeseran garis menunjukkan bahwa clean culture meningkat 2,05 poin. Untuk adhocracy culture meningkat 0,34 poin. Untuk market culture menurun 0,68 poin. Dan hierarchy culture yaitu menurun 1,70 poin. Analisis OCI keseluruhan dimensi budaya organisasi. Berdasarkan gambar 10, grafik radar rata-rata skor keseluruhan OCI yang diberikan oleh M karyawan Alfamart Ciganjang saat ini dalam garis biru dan yang diharapkan dalam garis merah, telah terjadi pergeseran garis. Pergeseran garis menunjukkan bahwa clean culture meningkat 2,16 poin. Adhocracy culture meningkat 0,34 poin, market culture menurun 0,05 poin, dan hierarchy culture menurun 0,47 poin. Kemudian, kesimpulan dari keseluruhan materi
yaitu Profil Budaya PT Sumber Alvaria Trijaya yang saat ini merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Secara dominan, lingkungan budaya kerja yang memiliki struktur yang baik dan teratur dalam organisasi, serta pekerjaan yang secara sistematis. Profil budaya PT Sumber Alvaria yang dominan diharapkan ke depannya adalah lingkungan kerja yang disiplin dan inovatif, serta mengedepankan kompetensi tinggi dengan market culture yang kuat. Dari budaya kerja Alfamart tersebut, diharapkan semua karyawan harus berperilaku jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, konsisten antara pikiran, perkataan, perbuatan, berdasarkan standar etika yang tertinggi serta rasa tanggung jawab terhadap pengelola perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, budaya klan menjadi budaya dominan yang diharapkan di masa mendatang. Karena karyawan memiliki pandangan yang sama untuk menghadapi persaingan pasar di berbagai kota dan daerah. Terima kasih, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.